Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Alfira dari kelas Biologi 2 akan menjelaskan materi tentang kalimat. Yang pertama itu ada pengertian kalimat. Kalimat ini adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kata, frase, dan klausa. Kata ini adalah sederetan huruf yang diapit 2 spasi dan mempunyai arti. Yang kedua itu frase. Frase adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikat. Yang ketiga itu klausa. Klausa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat predikat. Selanjutnya ada karakteristik kalimat. Karakteristik kalimat terbagi ada 2, yaitu dalam wujud lisan dan dalam wujud lisan. Yang pertama itu dalam wujud lisan. Dalam wujud lisan ini kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan. Yang kedua itu dalam wujud tulisan. Kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru, dan di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca lainnya. Berikutnya ada unsur kalimat. Unsur kalimat itu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek ini kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek ini juga berfungsi sebagai inti atau pelaku. Subjek juga sebagai jawaban pertanyaan siapa atau mengapa. Yang kedua ada predikat. Predikat kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Predikat ini bertugas menjelaskan subjek. Predikat ini berjenis kata kerja, kata sifat, kata depan, kata bilangan, dan kata ganti. Predikat ini juga sebagai jawaban pertanyaan mengapa atau bagaimana. Yang ketiga itu ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang mempunyai keadaan, perilaku, dan identitas. Objek ini terbagi menjadi 3, yaitu objek penderita, pelaku, dan penyerta. Objek berwujud nominan atau klausa. Objek juga langsung berada di belakang predikat. Dan objek juga dapat diganti dengan pronominalnya. Yang keempat itu ada pelengkapan. Pelengkapan ini adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Pelengkapan ini juga berwujud nomina, verbal, atau klausa. Pelengkapan ini juga langsung berada di belakang predikat aktif tak transitif. Pelengkap juga tak dapat menjadi subjek akibat pemasifan. Selanjutnya ada keterangan. Keterangan ini merupakan kalimat berfungsi memperjelas atau melengkapi informasi secara pesan kalimat.
Keterangan ini juga berfungsi dapat diisi oleh kategori kata atau frasa nomina, frasa adverba, dan frasa preposisional. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. Yang pertama itu kalimat berdasarkan pengucapannya. Yang berdasarkan pengucapan ini terbagi menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang pertama itu kalimat langsung. Kalimat langsung ini adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan gimana ucapan dari orang lain, orang lain atau orang ketiga. Contoh kalimat langsung: Ibu berkata, "Rohan, jangan meletakkan sepatu di sembarang tempat." Itu contoh dari kalimat langsung. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tak langsung ini adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung ini tidak ditandai lagi dengan tanda petik 2 dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. Bedanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ini, kalau kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Kalau kalimat tidak langsung ini tidak diberi tanda lagi petik 2. Contoh kalimat tak langsung. Ibu berkata bahwa dia senang sekali karena aku lulus ujian. Nah, dari contoh ini tidak lagi diberi tanda petik 2. Selanjutnya yang kedua itu berdasarkan jumlah frasa. Berdasarkan jumlah frasa ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal ini adalah kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal ini merupakan kalimat dasar sederhana. Contohnya, Victoria bernyanyi. Victoria ini sebagai subjek, bernyanyi sebagai predikat. Kalimat tunggal ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada yang pertama kalimat nominal dan kalimat verba. Yang pertama itu ada kalimat nominal. Kalimat nominal ini adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya, saya siswa kelas 7. Yang kedua ini kalimat verba. Kalimat verba adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, adik bernyanyi. Setiap kalimat tunggal di atas dapat diperluas dengan menambahkan kata-kata pada unsur-unsurnya. Dengan penambahan unsur-unsur itu, unsur utama dari kalimat masih dapat dikenali. Suatu kalimat tunggal dapat diperluas menjadi 20 atau lebih. Kedua ini ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Yang pertama itu ada kalimat majemuk setara. Kalimat ini terbentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Contoh dari kalimat majemuk setara ini adalah Rati dan Ratna bermain bulu tangkis di belakang rumah. Nah, ini kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yang berhubungan pola-polanya tidak sederajat.
Bagian yang memiliki kedudukan lebih penting atau inti gagasan disebut dengan klausa utama atau induk kalimat. Bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut dengan klausa sementara atau anak kalimat. Dalam kalimat majemuk bertingkat ini, ada beberapa hubungan atau konjuksi yang dipergunakan oleh kalimat majemuk bertingkat, yaitu ada waktu, sebab, akibat, syarat, perlawanan, pengandaian, tujuan, perbandingan, pembatasan, alat, dan kesertaan. Contoh dari kalimat majemuk bertingkat ini adalah: walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Dari contoh ini, induk kalimatnya adalah dari para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Sedangkan anak kalimatnya adalah walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern. Selanjutnya, yang ketiga ini ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ini terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat atau kebalikannya. Contoh dari kalimat majemuk campuran ini adalah: kami pulang tetapi mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Dari contoh tersebut, kalimat majemuk setara itu dari kalimat kami pulang tetapi mereka masih bekerja. Sedangkan dari kalimat majemuk bertingkat itu ada di kalimat mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Selanjutnya, yang ketiga ini berdasarkan isi atau fungsinya. Yang berdasarkan isi atau fungsinya ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama kalimat perintah, yang kedua kalimat berita, yang ketiga kalimat tanya, dan yang keempat ada kalimat seruan. Yang pertama itu kalimat perintah. Kalimat perintah ini adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah ini biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya. Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat perintah ini ditandai dengan intonasi yang tinggi. Macam-macam kalimat perintah. Macam-macam kalimat perintah yaitu ada 3. Yang pertama itu kalimat perintah biasa yang biasanya ditandai dengan lah. Contohnya, gantilah bajumu. Yang kedua ini ada kalimat perintah larangan, biasanya yang ditandai dengan penggunaan kata jangan. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir ini kalimat ajakan, biasanya ditandai dengan kata mohon, tolong, dan silakan. Contohnya, tolong temani nenekmu itu di rumah. Yang kedua, ada kalimat berita. Kalimat berita ini adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Dalam penulisannya, biasanya diakhiri dengan tanda titik, dan dalam penglafasannya dilakukan dengan intonasi menurun. Kalimat ini mendorong orang untuk memberikan tanggapan. Macam-macam kalimat berita itu ada 4. Yang pertama, kalimat berita kepastian. Contoh dari kalimat berita kepastian ini adalah nenek akan datang dari Bandung besok pagi. Dari contoh ini berarti sudah pasti nenek akan datang besok pagi. Yang kedua itu kalimat berita pengingkaran. Contohnya, saya tidak akan datang pada acara ulang tahunmu. Dari contoh ini, dia akan mengingkari
kalau dia tidak akan datang di acara ulang tahun itu. Yang ketiga ini ada kalimat berita kesaksian. Contohnya, Bapak mungkin akan tiba besok pagi. Dari contoh ini, dia tidak pasti akan datangnya pagi atau siang karena kalimat berita ini mencontohkan tentang kesaksian, yang berarti itu tidak jelas atau belum pasti. Yang keempat ini ada kalimat berita bentuk lainnya. Contohnya, kami tidak tahu mengapa dia datang terlambat. Ada kalimat tanya. Kalimat tanya ini yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi jawaban yang diharapkan. Kalimat ini biasanya diakhirin dengan tanda tanya. Dalam penulisannya dan dalam pelafalannya menggunakan intonasi menurun. Kata tanya yang digunakan adalah bagaimana, di mana, berapa, dan kapan. Contoh dari kalimat tanya ini adalah, mengapa gedung itu dibangun tidak sesuai dengan desainnya? Kapan Beck kembali ke Inggris? Itu contoh dari kalimat tanya. Yang terakhir atau yang keempat adalah kalimat seruan. Kalimat seruan ini adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak. Kalimat seruan biasanya ini ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam penglafalannya menggunakan tanda seru atau tanda titik dalam penulisannya. Contoh dari kalimat seruan ini, aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. Bukan main eloknya. Itu contoh dari kalimat seruan. Yang terakhir yaitu berdasarkan unsur kalimat. Berdasarkan unsur kalimat ini terdiri dari dua jenis, yaitu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Yang pertama itu kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Kalimat majas termasuk ke dalam kalimat lengkap. Contoh dari kalimat lengkap yaitu mahasiswa berdiskusi di dalam kelas. Mahasiswa, kata mahasiswa ini sebagai subjek, kata berdiskusi sebagai predikat, dan di dalam kelas sebagai keterangan. Yang kedua, ibu mengenakan kaos hijau dan celana hitam. Ibu sebagai subjek, mengenakan sebagai predikat, kaos hijau dan celana hitam sebagai objek. Yang kedua, ada kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap ini adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, atau subjek saja, atau keterangan saja. Kalimat tidak lengkap ini biasanya berupa semboyan salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, dan sapaan, dan kekaguman. Contoh dari kalimat tidak lengkap ini adalah selamat sore, silakan masuk, kapan menikah, hei kawan. Itu contoh-contoh dari kalimat tidak lengkap. Ada berdasarkan susunan SP. Kalimat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat inversi dan kalimat versi. Kalimat inversi ini adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Kata atau frasa tertentu yang pertama muncul akan menjadi kunci yang akan mempengaruhi makna untuk menimbulkan kesan tertentu. Dibandingkan jika kata atau frasa ditempatkan pada urutan kedua, kalimat ini biasanya dipakai untuk penekanan atau penegasan makna. Contoh kalimat inversi. Contohnya yaitu yang pertama, ambilkan koran di atas kursi itu.
ambilkan ini sebagai predikat, koran di atas kursi itu sebagai subjek. Contoh yang kedua, sepakat kami untuk berkumpul di taman kota. Kata sepakat sebagai subjek, kami sebagai predikat, dan kata untuk berkumpul di taman kota sebagai keterangan. Yang kedua ada kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang susunan dari unsur-unsur kalimatnya sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia atau SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh dari kalimat versi ini, yang pertama, penelitian ini dilakukan mereka sejak 2 tahun yang lalu. Kata penelitian sebagai subjek, kata penelitian ini sebagai subjek, kata dilakukan sebagai predikat, kata mereka sebagai objek, dan sejak 2 tahun yang lalu sebagai keterangan. Contoh kedua, aku dan dia bertemu di kafe ini. Dari contoh ini, kata aku dan dia sebagai subjek, bertemu sebagai predikat, dan di kafe ini sebagai keterangan. Kalimat berdasarkan subjeknya terbagi 2 jenis, yaitu kalimat pasif dan kalimat aktif. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan me dan ber. Contoh kalimat aktif adalah mereka akan berangkat besok pagi. Kalimat aktif terbagi 2 jenis, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Yang pertama itu kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang dapat diikuti oleh objek penderita atau O1. Predikat pada kalimat ini biasanya berawalan me dan selalu dapat dirubah menjadi kalimat pasif. Contoh dari kalimat aktif transitif, Eni mencuci piring. Kata Eni sebagai subjek, kata mencuci sebagai predikat, kata piring sebagai O1. Yang kedua ada kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif ini adalah kalimat yang tidak dapat diikuti oleh objek penderita O1. Predikat pada kalimat ini biasanya berawal ber, kalimat yang berawal me tidak diikuti oleh dengan O1. Contoh kalimat aktif intransitif ini adalah mereka berangkat minggu depan. Kata dari mereka sebagai subjek, kata dari berangkat sebagai predikat, minggu depan sebagai keterangan. Berikutnya yang kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif ini adalah kalimat yang objeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawal dari di dan ter, dan diikuti oleh kata depan oleh. Kalimat pasif ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kalimat pasif biasa dan kalimat pasif zero. Yang pertama itu kalimat pasif biasa. Kalimat pasif ini biasanya diperoleh dari kalimat aktif transitif. Predikat pada kalimat ini berawalan dari di, ter, ke, an. Contoh dari kalimat pasif biasa yaitu piring dicuci Eni. Kata dari piring sebagai subjek, kata dicuci sebagai predikat, kata Eni sebagai O2. Berikutnya kalimat pasif zero. Kalimat pasif zero ini adalah kalimat yang objeknya pelakunya O2.
Perdekatan dengan O2 tanpa disisipi dengan kata lain. Predikat pada kalimat ini berakhiran kan dan akan terjadi penghilangan awalan di. Predikatnya juga dapat berupa kata dasar berkelas kerja kecuali kata kerja aus. Contoh dari kalimat pasif zero ini, ku pukul adik. Awalan kata ku sebagai O2, awalan kata pukul sebagai P predikat, awalan kata adik sebagai subjek. Berikutnya ada kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, penuturan atau tulisannya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Kalimat efektif ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua itu menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang ketiga, memilih diksi yang tepat. Yang keempat, memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, ada ide pokoknya tersampaikan dengan jelas, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Yang terakhir ada memanfaatkan variasi struktur kalimat. Selanjutnya ada syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif ini terbagi dua, yaitu kepaduan dan kebenaran. Yang pertama ini ada kepaduan. Kepaduan ini adalah kalimat efektif harus didasarkan pada penulisan yang baik dan dasar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan ini adalah berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Berikutnya, kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak memiliki sifat-sifat yang terdapat di kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat tidak efektif yaitu kalimat tidak efektif terdapat dua konjungsi pada suatu kalimat yang memiliki dua klausa. Yang kedua, kalimat tidak efektif terdapat konjungsi setelah tanda koma. Yang ketiga, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang diawali dengan konjungsi. Yang keempat, kalimat yang diawali dengan preposisi kemudian diikuti oleh predikat yang berimbuhan me. Yang keenam, kalimat tidak efektif tidak sesuai EYD. Yang terakhir, kalimat tidak efektif biasanya terkadang tidak logis. Berikutnya, faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Yang pertama itu kerancuan. Kerancuan ini adalah pengacuan dua struktur yang benar sehingga menghasilkan struktur yang salah. Yang kedua, pleonasme. Pleonasme ini adalah kalimat berlebihan akibat ada kalimat yang mubazir. Yang ketiga, kesalahan nalar. Kesalahan nalar ini adalah gagasan pikiran, kepercayaan, atau simpulan yang salah, keliru, atau cacat. Yang keempat ada kontaminasi. Kontaminasi ini adalah yang berarti merancukan dua struktur benar, satu struktur salah. Yang terakhir ada kalimat kurang logis. Kalimat kurang logis ini adalah
Kalimat yang dapat diterima oleh akal atau pikiran sehat. Biasanya ketidaklogisan kalimat terjadi karena pemilihan kata atau ejaan yang salah. Jadi kalimat tidak logis ini adalah kalimat yang pemilihan kata atau ejaannya yang salah. Kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama itu, diambil ayah motor itu sejak pagi. Ini kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, motor itu diambil ayah sejak pagi. Contoh yang kedua, dompetnya bagus, hilangnya di pasar. Itu contoh kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, dompetnya bagus, hilang di pasar. Yang ketiga itu juga sinonim persamaan kata itu. Itu kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, persamaan kata disebut juga sinonim. Sekian dari penjelasan saya tentang materi kalimat. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.